Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 20616, Prodi PJKR Reguler 1, semester 6, Kampus Universitas Primagraha, dosen pengampu Fadilah Fahmi SOR MPD. Maksud dan tujuan saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang endurance. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian endurance. Pengertian endurance atau daya tahan adalah kemampuan resistance, ketahanan terhadap rasa lelah, serta cepat melakukan recovery, pemulihan kembali dari rasa lelah. Endurance juga memiliki keterkaitan dengan ketahanan tubuh, yaitu kemampuan untuk melawan, bertahan, ataupun pulih dari rasa lelah. Cabang olahraga yang mengandalkan endurance atau daya tahan tubuh sebagai salah satu utamanya misalnya cabang olahraga lari, bela diri, basket, sepak bola, dan olahraga serupa lainnya. Daya tahan tubuh sangat berguna bagi para atlet karena supaya bisa bermain dengan baik di lapangan dalam waktu yang lama. Endurance atau daya tahan tubuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama daya tahan otot dan yang kedua daya tahan kardiovaskular. Daya tahan otot. Daya tahan otot yaitu kemampuan seseorang untuk membuat ototnya berkontraksi dalam waktu yang relatif lama, secara terus-menerus sambil membawa beban tertentu. Sedangkan daya tahan kardiovaskular yaitu kemampuan seseorang untuk mempergunakan paru-paru jantung serta sistem peredaran darah lainnya secara efektif dan juga efisien untuk melakukan pekerjaan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dan juga intensitas yang tinggi. Endurance memiliki beberapa nama lain, yaitu anaerobic capacity atau aerobic power dan juga vita maxima. Daya tahan tubuh endurance juga dilambangkan menggunakan simbol VO2 max. Satuan yang digunakan yaitu liter per menit atau cc atau kilogram atau bb atau menit. Cara melatih endurance, yang pertama latihan otot. Bentuk-bentuk latihan yang bisa dilakukan yaitu sit up, pull up, push up, plank, dan juga squat. Yang kedua itu jogging, lari, dan jalan ringan. Jogging atau lari dalam kurun waktu 15-30 menit dan dilakukan secara rutin setiap hari dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta melatih otot kaki. Yang ketiga bersepeda, yang keempat aerobik, yang kelima fartlek. Latihan ini merupakan kombinasi dari berbagai bentuk atau berbagai jenis lari, baik itu lari lambat, lari cepat berkelok-kelok, dan juga lompat. Yang keenam, naik turun bangku. Yang ketujuh, sirkuit training. Yang kedelapan, interval training. Yang kesembilan, renang. Dan yang terakhir, yoga atau pilates. Nah, apa sih manfaat melatih endurance? Yang pertama itu meningkatkan kebugaran diri. Hal tersebut dapat terjadi karena latihan yang dilakukan untuk melatih endurance juga sama halnya dengan latihan untuk meningkatkan kebugaran. Misalnya dengan melakukan jogging, senam, dan atau kegiatan olahraga lainnya dengan rutin seperti dapat membantu membuat tubuh Anda menjadi semakin fit. Yang kedua, lebih sulit lelah. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena dengan melakukan latihan daya tahan tubuh, maka akan membuat diri Anda terbiasa melakukan aktivitas fisik sehingga menjadikan energi dalam diri Anda menjadi lebih banyak apabila dibandingkan ketika Anda tidak melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit jantung. Dengan melakukan kegiatan olahraga,
Untuk menjaga daya tahan tubuh, maka akan membantu Anda untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung di masa tua kelak. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Anda sudah terbiasa melatih jantung untuk bekerja sekaligus mengurangi lemak-lemak dalam saluran darah yang dapat menghambat kinerja jantung. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol jahat. Kolesterol jahat atau LDL bisa menyebabkan berbagai macam jenis penyakit seperti serangan jantung, asam urat, nyeri di bagian-bagian sendi, stroke, dan lain sebagainya. Dengan melakukan latihan daya tahan tubuh secara rutin dan berkelanjutan, Anda bisa membantu tubuh Anda untuk membuat kolesterol jahat sekaligus mengurangi resiko terserang penyakit-penyakit menyeramkan tersebut. Nah, yang kelima, manfaatnya mengontrol tekanan darah. Tekanan darah manusia bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan yang kedua hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah sebuah kondisi di mana tekanan darah jauh lebih rendah daripada ukuran tekanan yang seharusnya. Hal ini dapat terjadi baik sebagai gejala diri, berbagai macam kondisi, maupun sebagai suatu kondisi sendiri. Jika tekanan darah terlalu rendah, maka akan bisa menyebabkan aliran darah ke organ-organ vital, terutama otak dan ginjal, menjadi terhambat atau berkurang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes dan pengukuran cara push up laki-laki dan cara push up perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara push up laki-laki, yaitu sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan dada dan perut rata di lantai. Kaki harus lurus ke belakang dan telapak tangan harus setinggi dada dengan lengan ditekuk pada sudut 45 derajat. Dan yang kedua, buang nafas saat mendorong tubuh ke atas. Angkat tubuh, dada, dan paha dari tanah. Yang ketiga, berhentilah sejenak dalam posisi plank. Pastikan mempertahankan otot inti tetap kencang. Dan yang terakhir, tarik nafas saat menurunkan tubuh kembali ke posisi awal secara perlahan. Itu tentang push up laki-laki. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan cara push up perempuan. Yang pertama, letakkan tangan di tanah di kedua sisi bahu. Lalu dalam posisi menekuk dan harus berada pada jarak yang nyaman. Pastikan pandangan tetap mengarah ke bawah. Kedua, tarik nafas saat perlahan menurunkan siku untuk membawa dada mendekat ke lantai. Pastikan otot inti tetap berkontraksi. Yang ketiga, berhentilah sejenak di bawah dengan dagu-dagu mungkin sedikit menyentuh tanah. Dan yang terakhir, buang nafas saat mendorong tubuh kembali ke posisi awal. Nah, di sini ada tabel tentang cara menghitung jumlah gerakan push up laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat dari tabel tersebut jenis kelamin laki-laki, jumlah gerakan push up. Semisalnya push up laki-laki lebih dari 55 kali ke atas, itu kategorinya sangat baik. Sedangkan 45 sampai 54 kali itu kategorinya baik, dan 35 sampai 44 kali itu kategorinya cukup. Sedangkan yang terakhir, laki-laki jumlah gerakan push up 1 sampai 34 kali itu kategorinya kurang. Sedangkan perempuan jumlah gerakan push up lebih dari 48 kali ke atas kategorinya sangat baik. 34 sampai 48 kali baik. 17 sampai 33 kali kategorinya cukup. Dan yang terakhir, jika gerakan push up jenis
perempuan 1 sampai 16 kali kategorinya kurang. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi endurance. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, sekiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.